warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diola Putri. Saya dari kelas R8D dengan nomor NPM 2021-21536. Berikut saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang mengenai 3 topik. Yang pertama, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat dan kehormatan setiap individu, terutama perempuan. Nah, beberapa langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam meliputi yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak individu dan pentingnya menghormati orang lain. Pendidikan tentang kekerasan seksual dan dampaknya sangat penting untuk mencegah tindakan tersebut. Dan yang kedua, ada etika pergaulan. Bisa mengajarkan etika dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, termasuk batasan-batasan yang harus dihormati, untuk mencegah terjadinya situasi yang dapat memicu kekerasan. Yang ketiga, ada sanksi hukum. Dalam konteks penegakan hukum, Islam menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan mencegah terjadi lagi bagi pelaku lainnya. Yang terakhir, ada dukungan untuk korban. Ada memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual baik secara emosional maupun hukum. Itu sangat penting. Ini termasuk memberikan akses kepada korban untuk layanan kesehatan dan konseling. Dan yang kedua, ada etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Ada etika Islam memberikan panduan dalam praktik demokrasi dan menegakkan hukum. Antara lain, yang pertama ada musyawarah. Prinsip musyawarah atau biasa disebut syura dalam Islam mendorong partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan suara rakyat. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan dalam Islam, ini nilai utama dalam Islam. Menegakkan hukum harus dilakukan dengan secara adil tanpa memihak. Nah, dan semua individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Yang ketiga, ada tanggung jawab pemimpin. Pemimpin dalam Islam diharapkan untuk bertindak sebagai pelayanan masyarakat, bukan sebagai penguasa. Mereka harus tanggung jawab atas tindakan mereka dan menjaga amanah yang diberikan. Yang terakhir, ada transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan, etika Islam mendorong transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pemimpinnya. Yang ketiga, ada pembinaan akhlak dalam kehidupan. Pembinaan akhlak merupakan proses yang berkelanjutan dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa aspek penting dalam pembinaan akhlak meliputi yang pertama adalah pendidikan keluarga, yaitu keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai akhlak ditanamkan. Orang tua harus menjadi teladan dalam perlakuan baik. Maka dari itu orang tua harus berperilaku baik agar anaknya berperilaku baik juga, karena pendidikan keluarga itu sangat penting. Dan yang kedua, ada pengajaran agama. Memahami ajaran agama termasuk akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis dapat membantu individu dalam membentuk karakter yang baik. Yang ketiga, ada lingkungan yang mendukung. Lingkungan mendukung berada dalam lingkungan yang positif dan mendukung dapat memperkuat pembinaan akhlak. Teman-teman yang baik dan memotivasi teman-teman baik itu dapat memotivasi untuk berperilaku baik. Maka sebaliknya, atau teman-teman yang berperilaku buruk itu dapat kita memicu kepada berperilaku buruk juga. Dan yang keempat, ada praktik sehari-hari, yaitu mengamalkan akhlak baik dalam kehidupan sehari-hari itu seperti bersikap jujur, bersabar, dan menghormati orang lain adalah bagian dari pembinaan akhlak juga ya teman-teman. Dan yang terakhir, ada refleksi diri. Melakukan introspeksi untuk mengevaluasi perilaku dan berusaha untuk memperbaiki
di mana diri adalah langkah penting dalam pembinaan akhlak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang tadi yang saya jelaskan, individu dapat mengkontribusi pada masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Cukup sekian dari penjelasan 3 topik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.